Komunikasi politik tetap dilakukan karena dari hasil survei kan menunjukkan bahwa meskipun Partai A misalnya telah menyatakan dukungan kepada calon tertentu, tetapi ditinjau dari dukungan dari rakyat karena tidak adanya kesinambungan antara karakter pemimpin yang baik dengan dukungan yang diberikan, maka terjadi split. Nah, inilah yang kemudian komunikasi politik tetap dilakukan di akar rumput. Karena ketika kita di akar rumput itu tidak lagi bisa dibeda-bedakan, yang penting rakyatlah yang punya hak pilih. Itu yang menjadi fokus penggalangan dari PD Perjuangan. Presiden Jokowi mulai risih dikaitkan koalisi Prabowo bagai kena petir di siang bolong. Semua ini bermula dari Partai Golkar dan PAN yang akhirnya memutuskan mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Dengan mendapatkan tambahan kekuatan besar dari PAN dan Golkar, tentu saja Prabowo bahagia bukan main. Ditambah lagi dengan hasil survei yang sekarang ini berpihak ke dia, kita bisa membayangkan Prabowo mulai bermimpi jadi presiden. Tapi ada satu blunder yang dibuat oleh kubu sebelah, dan ini lagi-lagi karena nama Presiden Jokowi kembali dicatut. Ini diketahui dari ucapan adik Prabowo yaitu Hasyim Jojo Hadikusumo yang bercerita soal rencana Golkar akan mendukung Prabowo di Pilpres. Di situ dikatakan bahwa Prabowo sempat menerima kunjungan dari Erlangga Hartarto beberapa pekan lalu. Lalu dia bilang, rencana dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo bahkan sudah mendapat restu Presiden Jokowi. Satu orang mengucapkan ini. Akhirnya jadi efek domino yang dipercaya sebagian orang. Berbagai narasi, opini, dan pendapat dari pengamat secara halus maupun frontal menganggap Presiden Jokowi lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar. Untuk sekian kalinya, Presiden Jokowi dibenturkan dengan PDIP karena narasi ini mau tak mau harus disampaikan bahwa Presiden Jokowi membangkang terhadap PDIP. Ujungnya sangat jelas, yaitu merusak PDIP melalui narasi bahwa Presiden Jokowi tidak sejalan lagi dengan PDIP. Hasilnya, orang-orang akan berpikir era kejayaan PDIP akan berakhir. Ganjar akan kalah di Pilpres karena jari telunjuk Presiden Jokowi mengarah ke Prabowo. Presiden Jokowi sampai harus memberikan klarifikasi secara resmi. Dia membantah ikut campur soal keputusan PAN dan Golkar mendukung Prabowo. Presiden Jokowi menegaskan, urusan koalisi dan dukungan capres-cawapres adalah urusan partai politik masing-masing. Presiden Jokowi bahkan bilang PAN dan Golkar juga tidak berkomunikasi dengan dia. Artinya, Presiden Jokowi tidak tahu apapun soal manuver kedua partai ini mendukung Prabowo. Jadi, kenapa adik Prabowo berani bilang dukungan dari dua partai ini mendapat restu dari Presiden Jokowi? Presiden Jokowi saja tidak tahu dan tidak ada komunikasi. Intinya, Presiden Jokowi itu bukan ketua parpol. Jadi urusan koalisi adalah urusan parpol yang bersangkutan. Seolah Presiden Jokowi mau bilang, jangan dikit-dikit kaitkan dia dengan manuver siapapun. Ternyata bantahan dari Presiden Jokowi ini menjadi petir di siang bolong. Selama ini Presiden Jokowi tidak begitu peduli jika narasi Prabowo dekat dengan dia, atau dia mendukung Prabowo, atau ada baliho dia bersama Prabowo. Presiden Jokowi tidak memberikan banyak komentar. Tapi untuk isu Golkar dan PAN dukung Prabowo, Presiden Jokowi langsung membantah. Mungkin Presiden Jokowi sudah cukup risih dengan spekulasi murahan yang beredar sekarang ini. Namanya terus dipakai untuk kepentingan politik. Apa-apa selalu ada nama Presiden Jokowi. Bantahan dari Presiden Jokowi adalah pesan telak untuk kubu sebelah. Sampai-sampai Prabowo ikut memberikan kejelasan. Prabowo bilang, Presiden Jokowi tidak mendikte atau melarang siapapun untuk menentukan langkah dalam pemilu 2024. Zulkifli Hasan juga ikut komentar. Dia bilang tidak ada arahan dari Presiden Jokowi di balik keputusan PAN mendukung ke Prabowo. Keputusan itu diambil secara bersama-sama. Jadi pertanyaannya, kenapa Hasyim bisa berbicara soal restu Presiden Jokowi? Aneh. Kalau Prabowo dan Zulkifli Hasan membantah, berarti ucapan Hasyim tidak benar. Bohong. Presiden Jokowi tegas mengatakan dia tidak mendikte parpol manapun. Jadi jangan bawa-bawa nama dia untuk tujuan politik tertentu. Akhir kata, bantahan dari Presiden Jokowi membuyarkan euforia koalisi yang baru terbentuk. Saya rasa Presiden Jokowi harus lebih tegas lagi mengatakan tidak.
supaya orang-orang makin yakin kalau selama ini kubu Prabowo hanya kegeeran merasa didukung Presiden Jokowi. Hanya Presiden Jokowi yang bisa memutuskan rantai ini. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syu.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?